Aksi sigap mama terjadi di Desa Cihoe, Ciseeng, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Melihat dari jauh ada seorang pria yang ngebut menggunakan motor dan membawa tabung gas, mama ini nekat menghadang. Ditabrak dengan kecepatan tinggi, mama berdasar kuning ini pun sempat terpental bersama dengan pelaku. Namun mama ini tidak lantas menyerah dan langsung berusaha menangkap pelaku. Pelaku pun akhirnya diamankan warga. Pelaku terus menyangkal bahwa dirinya mencuri gas. Namun warga tetap membawanya ke pos keamanan untuk diperiksa lebih lanjut. Anak dan kakak terduga penyelundup narkoba ini berteriak histeris saat petugas membawa pelaku keluar rumah usai melakukan penggeledahan isi rumah. Keluarga bahkan mengejar petugas hingga keluar rumah karena tak menyangka pelaku terlibat dalam jaringan narkoba. Pelaku dibawa ke rumahnya di Esdengki, Kota Tanjung Balai untuk mencari barang bukti narkoba yang disembunyikan di rumahnya. Tidak hanya itu, petugas juga melakukan penggeledahan di rumah terduga lainnya di Sipori-Pori, Kota Tanjung Balai. Petugas terpaksa melakukan buka paksa dengan mendobrak pintu karena kondisi rumah terkunci meski dipenuhi CCTV di setiap sisi ruangan. Sebelumnya petugas berhasil mengamankan sebanyak 4 orang terduga penyelundup sabu ke Kota Tanjung Balai jaringan Indonesia-Malaysia Selasa kemarin. Saat disergap petugas, pelaku membuang barang bukti 1 karung yang berisikan 20 kg sabu ke laut. Keempatnya mempunyai peran berbeda dalam menjalankan aksinya. Kita melakukan semacam pengungkapan kasus surveillance selanjutnya dilakukan penangkapan itu di perairan Skincan, Malaysia, di mana Boy sudah berkomunikasi dengan satu jaringan lagi yang namanya Jet yang berada di Malaysia. Jet ini adalah warga negara Indonesia yang ada di Malaysia yang mengirim barang melalui Pulau Berhala. Guna penyelidikan lebih lanjut, seluruh tersangka dibawa ke kantor BNN Kota Tanjung Balai. Sementara kasusnya dalam pengembangan untuk mengungkap jaringan lainnya. Dari Tanjung Balai, Sumatera Utara, Ulil Amri melaporkan. Segera meluncur ke TKP. Siap. Usai menerima laporan kehilangan ponsel pengunjung mal, Resmo Polsek Panakukang melakukan penyelidikan dan mengamankan pencopet seorang wanita di rumah kerabatnya di Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Dari keterangan pencopet bernama Suci alias Sube, polisi kembali mengamankan seorang wanita atas nama Lestari alias Ayu. Ketika keduanya dipertemukan, adu mulut antara kedua pelaku sempat terjadi. Lantaran pelaku Ayu membantah bila dirinya turut serta melakukan pencopetan tersebut. Namun setelah petugas melakukan interogasi lebih dalam, Ayu pun akhirnya mengakui perbuatannya. Panakukan. Saya ke Panakukan 3 orang sama Sube, Sube sama Aca ke rumah pergi jemput Kak. Baru langsung jalan ke Panakukan, di Panakukan langsung Kak masuk. Ada HP ambil Aca, saya ararai. Cuma ganjal-ganjal begitu? Iya, baru saya keluar. Langsung naik di motor bonceng 3, langsung kan antar pulang Aca. Baru dia bilang Aca, "Tai mak nak nah, enggak apa-apa, lebih ke kebalukan nampanu." Di hadapan polisi, Ayu yang merupakan residivis dalam kasus yang sama mengakui sudah beberapa kali mencopet bersama 2 rekannya. Dan hasil dari kejahatannya digunakan untuk membeli narkoba jenis sabu. Sedangkan Panit 1 Resmo Polsek Panakukang, Ibda Andi Iman membenarkan pihaknya telah mengamankan 2 dari 3 pencopet. Terkait 2 perempuan yang kami amankan di Polsek Panakukang terkait perkara tindak pidana pencurian atau copet di salah satu pusat perbelanjaan di Kota Makassar, di mana korban mengalami kehilangan handphone. Untuk tersangka seluruhnya ada 3, namun baru 2 orang yang kami amankan. Yang satu masih dalam pencarian kami atau dalam pengembangan kami setelah penunjukan oleh 2 temannya yang sama-sama melakukan pencurian. Atas perbuatannya, pencopet terancam hukuman 5 tahun penjara. Dari Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Nurbone melaporkan.
Pusat Polres Bangka dan Polsek Pemali, Kabupaten Bangka, Provinsi Bangka Belitung menangkap pencuri rumah kosong Dian Yulianto yang bersembunyi di kolong tempat tidur. Pelaku mencuri rumah kosong yang tak jauh dari kediamannya secara berangsur-angsur dari bulan Juni hingga Desember tahun lalu. Barang-barang berharga milik korban mulai dari 4 unit AC, keramik, mesin las besi, televisi, kulkas 4 pintu hingga mesin mobil truk raib dicuri pelaku. Akibatnya korban mengalami kerugian puluhan juta rupiah. Kulkas jual kemana? Kulkas nih jual ke saudaranya Jen. Di mana? AC dulu berapa kali? AC, lihat dulu AC. AC kakek siapa? AC ku sendiri. Gak sendiri. AC jual kemana? AC ada di sini Pak, jual di luar Pak. Di mana? Mana? Ku jual di forum lewat itu online Pak. Selain mengamankan pencuri, petugas juga menemukan paket sabu berukuran besar, 4 buah timbangan digital, plastik strip, selang pipet yang disimpan di dalam lemari. Alhamdulillah, apa yang kita amankan? Tim Kelambit yang dipimpin oleh Aibtu Nanang, Oh Bang Adul, bisa tolong ikut dulu. gabung dengan Polsek Pemali berhasil mengamankan pelaku pencurian curat ya di wilayah Polsek Pemali dengan kerugian lumayan ya, kulkas, TV, AC 4 unit ditaksir puluhan juta. Dan setelah dilakukan pengembangan kita berhasil menemukan 2 bungkus sabu. Hingga kini pelaku masih dilakukan pemeriksaan di Mapolres Bangka terkait kasus pencurian dan narkoba. Dari Kabupaten Bangka, Provinsi Bangka Belitung, Muhammad Maulana melaporkan. Mes Grebek kembali untuk melaporkan peristiwa kriminal di sekitar kita. Teka-teki identitas jenazah wanita dalam koper di Kabupaten Ngawi, Jawa Timur kini terkuak. Korban dikenali dari beberapa barang dan juga tindikan di salah satu bagian tubuh korban. Identitas jenazah wanita termutilasi dalam koper yang ditemukan di selokan di Kecamatan Kendal, Kabupaten Ngawi, Jawa Timur akhirnya terungkap. Pihak keluarga korban mengenali jenazah wanita tersebut adalah Uswatun Hasanah. Hal ini terkait dari beberapa ciri khusus dan barang kepunyaan almarhum diantaranya sandal, ikat rambut yang melilit di tangan dan tindik di pusat korban. Selain itu, keluarga kehilangan komunikasi dengan korban sejak Senin lalu. Kemana? Kerja Mas, soalnya kerjanya kan di Tulungagung. Oh kerjanya di Tulungagung. Itu keluar sendiri atau sama teman gitu? Sendiri. Itu biasanya memang bersama teman-teman gitu atau memang sendiri gitu? Sendiri. Iya. Pulang ke Blitar seminggu sekali atau seperti apa? Iya, 1 minggu sekali. Karena ada anak ya? Iya. Berapa anak? Sementara itu, pihak kepolisian mengatakan penyebab kematian korban karena kekurangan nafas akibat dicekik. Sebelum menghembuskan nafas terakhirnya, korban terlebih dahulu dianiaya. Kini polisi terus mengungkap kasus pembunuhan disertai mutilasi ini dengan mencari keterangan beberapa saksi dan alat bukti yang sudah dikantongi. Sebelumnya, jenazah wanita dalam koper yang menjadi korban mutilasi ditemukan warga di Kecamatan Kendal, Kabupaten Ngawi, Jawa Timur. Dari visum luar oleh tim forensik di RSUD Suroto Ngawi, ada 3 bagian tubuh jenazah wanita dalam koper yang hilang. Dari Kabupaten Ngawi, Jawa Timur, Aswi Manar melaporkan. Pemilik toko emas di Sarolangun, Jambi menjadi korban perampokan saat hendak pulang ke rumah. Pelaku berjumlah 2 orang membawa kabur sejumlah perhiasan dan juga uang tunai sebesar 50 juta rupiah milik korban. Ali Irama, korban perampokan bersenpi, terduduk di pinggir jalan dengan kondisi kepala terluka. Pemilik toko emas ini baru saja mengalami perampokan saat melintas di Desa Sungai Abang, Kabupaten Sarolangun, Jambi. Awalnya Ali hendak pulang ke rumah dengan sepeda motornya yang berada di Pasar Sarolangun. Namun tiba-tiba ia dipepet perampok bersenpi yang berjumlah 2 orang. Mendapat ancaman, Ali tidak dapat berbuat banyak dan merelakan tasnya diambil. Akibat kejadian tersebut, perhiasan seberat 4 ons dan uang tunai berjumlah 50 juta rupiah raib di gondol perampok. Kenapa kok bisa sampai luka seperti itu, Bang? Itu dipukul pakai pistol. Pakai pistol? Oh, dia pakai senjata api, Bang ya? Iya, itu barang yang diambil berupa emas jadi perhiasan. Berapa emasnya berapa? Emas itu kalau di total berat sekitar paling berat sekitar 4 onan. Paling 4 berat. on. Uangnya sekitar 50 jutaan. Kejadian tersebut saat ini telah ditangani pihak kepolisian setempat dan tengah dalam penyelidikan. Kami lagi melaksanakan penyelidikan lebih lanjut dan mencari saksi-saksi lebih banyak lagi di TKP ataupun CCTV di sepanjang jalan yang dilintasin korban.
Dari Kabupaten Sarolangun, Jambi, Ridho Habiballa melaporkan. Hanya karena cemburu, seorang pemuda nekat membacok laki-laki yang mengantar pulang kakak ipar perempuannya. Tak hanya menganiaya hingga korban terluka, pelaku juga merusak mobil korban dengan senjata tajam. Tersangka MA warga Bilaporah, Kecamatan Socah, Bangkalan ini hanya bisa menunduk usai ditangkap polisi. Meski begitu, ia mengakui semua perbuatannya, yakni melakukan pembacokan terhadap SA warga Kelampis, Bangkalan. Insiden penganiayaan berat dengan senjata tajam ini bermula saat tersangka melihat kakak ipar perempuannya berinisial YU sedang membeli mie ayam bersama SA. Tersangka yang gusar melihat hal tersebut kemudian pulang ke rumahnya. Ia kemudian menghadang korban usai mengantarkan pulang kakak iparnya tersebut dengan mobil. Tanpa banyak tanya, pelaku lalu membacok korban yang baru turun dari kendaraannya. Korban pun menderita luka parah pada bagian tangan, paha, serta bagian belakang kepala. Tak hanya menganiaya, pelaku juga merusak mobil korban yang dipakai untuk mengantarkan kakak ipar perempuannya. Menurut polisi, insiden ini murni karena rasa cemburu dan prasangka dari pelaku terhadap korban. Setelah sebelumnya ada isu perselingkuhan antara korban dengan kakak iparnya. Setelah kejadian, polisi kemudian menangkap pelaku. Berawal dari sifat atau sikap cemburu dari pelaku terhadap korban, di mana korban ini sebenarnya hanya mengantarkan seorang perempuan, yang mana ternyata perempuan ini punya hubungan dengan pelaku, yaitu perempuan ini adalah kakak ipar dari pelaku. Tersangka MA dijerat dengan pasal 351 KUHP tentang penganiayaan yang mengakibatkan luka berat dengan ancaman pidana maksimal 5 tahun penjara. Dari Bangkalan, Jawa Timur, Taufik Syahrawi melaporkan. Tim Jatan Ras Satreskrim Polres Pandeglang, Banten membekuk komplotan spesialis pembobol minimarket yang menyebabkan kerugian lebih dari 200 juta rupiah. Sementara itu pemirsa, di Makassar, aksi pencurian uang tunai jutaan rupiah dengan cara merusak gembok toko telur. Nunjukin. Tim Jatan Ras Satreskrim Polres Pandeglang, Banten menemukan persembunyian para pelaku spesialis pembobol minimarket yang kerap beraksi di wilayah Kabupaten Pandeglang, Banten. 8 orang pelaku, yakni AD, LG, SF, KH, dan HD, selaku eksekutor, dan SI, AL, dan SL, selaku penadah barang curian. Para pelaku telah melakukan aksinya di 12 minimarket di Kabupaten Pandeglang. Kerugian yang disebabkan aksi mereka bahkan mencapai 200 juta rupiah lebih. Untuk barang bukti yang diamankan diantaranya ratusan bungkus rokok dengan berbagai jenis, sejumlah sabun pencuci muka diduga hasil curian, 1 unit kendaraan roda 2, palu, dan tang, serta 1 buah tangga kayu yang digunakan para pelaku. Modus para pelaku dengan cara membobol bagian atap minimarket. Kerugian yang dari 12 LP ini mereka mengambil barang-barang yang mudah untuk dijual kembali. Contohnya yang di hadapan kita semua adalah rokok, kemudian sabun muka, rata-rata rokok. Jadi mereka mudah untuk menjual kembali kepada penadanya atau 480. Salah seorang pelaku mengaku sudah 12 kali membobol minimarket. Ia juga mengaku mencuri untuk kebutuhan sehari-hari. Berapa kali? 12 kali, Pak. Berapa? 12 kali. 12 kali. Hasil curiannya dibawa kemana? Dijual, Pak. Dijual kemana? Ke Madura, Pak. Ke toko Madura? Iya, Pak. Rata-rata yang kamu curi apa? Rokok, Pak. Rokok? Sama sabun muka, Pak. Selama DPO udah berapa keuntungan kamu? 5 juta, Pak, semuanya, Pak. Para pelaku yang merupakan residivis dan pekerjaan sehari-harinya mengamen, kini mendekam di sel tahanan Polres Pandeglang dan terancam pasal 363 dan 480 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan dengan ancaman 4 hingga 7 tahun penjara. Dari Pandeglang, Banten, Iskandar Nasution melaporkan.
CCTV merekam aksi pencurian di salah satu toko telur yang terletak di Jalan Inspeksi PAM Kelurahan Telo, Kota Makassar. Dalam rekaman video, nampak jelas pelaku mendatangi TKP seorang diri, mengendarai sepeda motor, lalu merusak gembok toko dan masuk menuju meja tempat penyimpanan uang penjualan. Berbekal rekaman CCTV inilah, polisi dari Resmo Polsek Manggala melakukan penyelidikan dalam waktu 10 hari dan meringkus pelaku. Di hadapan polisi, pelaku atas nama Suwardi alias Cebol, 32 tahun, mengakui membawa kabur uang sebesar 5 juta rupiah. Cebol yang merupakan residivis dalam kasus yang sama, mengakui uang hasil mencuri telah habis digunakan untuk kebutuhan sehari-hari. Kau gunakan untuk apa setelah itu? Belanja sehari-hari. Untuk kebutuhan sehari? Iya. Sebelumnya kau sudah terlibat dalam kasus pencurian lain? Iya. Sudah berapa kali ditahan? 4 kali, 5 kalinya ini. Merusak gembok menggunakan kunci L yang sudah dimodifikasi, kemudian masuk dan mengambil uang di laci kasir sebesar kurang lebih 5 juta rupiah, dan uang tersebut digunakan untuk kebutuhan sehari-harinya, untuk membeli beras dan kebutuhan lainnya. Atas perbuatannya, pelaku dijerat dengan pasal 363 KUHP dengan ancaman kurungan penjara selama 7 tahun. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Nurboni melaporkan. Pasangan suami istri di Indramayu, Jawa Barat menjadi korban perampokan dengan modus gembos ban mobil. Akibat kejadian, korban kehilangan uang 200 juta rupiah. Korban kerampokan 200 juta. Pria ini tak berdaya setelah uang 200 juta rupiah yang baru saja diambilnya dari bank hilang dirampok. Sementara istrinya tak berhenti menangis karena tak menyangka uang untuk modal usaha lenyap begitu saja hanya karena ban mobil mereka kempes saat berhenti di Jalan Cibogor, Kecamatan Widasari, Indramayu. Pelaku diduga sudah mengikuti korban sejak keluar dari bank. Pelaku seperti mengetahui jika korban mengambil uang 200 juta rupiah. Modus perampokan, pelaku memberitahu korban jika ban mobilnya kempes. Saat korban sibuk memperhatikan ban mobil, pelaku langsung mengambil uang yang ada di dalam mobil dan kabur. Kerugian ada kurang lebih 200 juta. Itu uang apa, Pak? Kami masih dalami terkait itu uang apa. Menurut informasi dan berbagai di lapangan bahwa korban ini adalah agen drilling. Kami masih dalami, jadi kami saat ini belum bisa menyampaikan pernyataan banyak karena saat ini kami masih melakukan penyelidikan dan saat ini korban dan para saksi lainnya masih kita ambil keterangan. Hingga kini polisi masih mendalami kasus perampokan dengan modus gembos ban. Polisi juga memburu pelaku perampokan yang melarikan diri menggunakan sepeda motor berwarna merah. Dari Indramayu, Jawa Barat, To Iskandar melaporkan. Modus tukar uang, warga negara asing curi uang di agen bank. Sesaat lagi tetaplah digerebek. Segera meluncur ke TKP. Siap. Segera meluncur ke TKP. Siap. Anda kembali digerebek pemirsa, 2 warga negara asing atau WNA asal Arab Saudi melakukan pencurian uang jutaan rupiah di sebuah agen bank di Jalan Raya Ciberem, Kota Bogor. Dalam aksinya, kedua pelaku ini melakukan modus menukarkan uang hingga karyawan kehilangan konsentrasi. Kamera pengawas merekam 1 dari 2 warga negara Arab Saudi tengah menukarkan uang pecahan 50.000 menjadi 100.000 di salah satu agen bank Jalan Raya Ciberem, Kelurahan Mulia Harga, Kota Bogor, Jawa Barat. Awalnya tidak ada yang aneh dengan aksi WNA ini. Namun jika dilihat lebih detail, WNA yang mengecoh karyawan agen bank dengan meminta nomor seri uang yang berurutan ini menggunakan kecepatan tangannya untuk menilap uang ke dalam kantongnya. Sementara rekan pelaku berupaya mengalihkan konsumen lain yang hendak bertransaksi di tempat tersebut. Karyawan yang terkecoh makin kehilangan konsentrasi saat pelaku masuk ke dalam area kasir dan leluasa mencuri menggunakan kecepatan tangan. Akibatnya pihak agen bank ini menderita kerugian lebih dari 5 juta rupiah.
cari nomor seri gitu. Jadi dia pengen milih sendiri, tangannya cepat gitu, sambil dia ngitung, sambil dia cari-cari, ternyata tangan yang kirinya ngambil sebagian uang dan masukin ke kantongnya dengan pergerakan cepat gitu tuh. Sampai dia masuk, entah itu kekecoh dari omongannya atau apa. Dugaan kita sementara dilakukan oleh WNA yang berasal dari Arab. Untuk modusnya, si WNA ini dia melakukan penghitungan uang. Kemudian dia memisahkan beberapa lembar uang yang diselipkan di kelingkingnya, dan kemudian dengan kecepatan tangannya dia memasukkan ke saku belakang. Aparat Polresta Bogor Kota langsung melakukan pengecekan ke lokasi untuk mengusut kasus pencurian ini. Polisi masih mengidentifikasi kedua pelaku dengan mengamankan barang bukti rekaman CCTV. Dari Bogor, Jawa Barat, Andi Firmansyah melaporkan. Thank you. Berpura-pura jadi petugas PDAM, kawanan mencuri membawa kabur emas batangan 1 kg senilai 5 miliar dari rumah pasangan lansia di Surabaya, Jawa Timur. Korban tak menyadari pelaku mengambil emas batangan yang disimpan di dalam lemari. Pencurian emas batangan menggegerkan warga Surabaya. Korban lansia berusia 77 tahun penghuni rumah di Jalan Ahmad Jais, Surabaya. Saat kejadian, 4 orang pelaku mendatangi rumah korban dengan mengaku sebagai petugas PDAM hendak memeriksa meteran air. 2 pelaku masuk ke rumah, 2 lainnya berjaga di luar. Kecurigaan korban muncul setelah para pelaku tiba-tiba menghilang tanpa pamit. Korban dan suaminya kemudian memeriksa barang-barang. Betapa terkejutnya, emas batangan seberat 1 kg yang disimpan di lemari dalam kamar hilang. Pelaku mengambil emas batangan dengan cara mencongkel lemari. Berapa? Mbak, soalnya punyanya orang lebih dari 1. Sampai 1 kilo? Lebih. Lebih dari 1 kilo? Lebih. Kan punya saya, punya adik saya, punya tante saya, punya ponakan saya, orang tua. Akibat pencurian, korban mengalami kerugian 5 miliar rupiah dan kasusnya ditangani Polsek Genteng, Surabaya. Saat ini masih kita lakukan penyelidikan, rekan-rekan, mohon dukungannya, mohon doanya. Nanti segera kita lakukan pengungkapan. Ya, saat ini masih proses penyelidikan, ya, dari olah TKP, dari pemeriksaan saksi-saksi, nanti perkembangan pasti kita sampaikan. Ya. Apakah sudah ada tersangka yang kemungkinan? Nanti ya, baru kejadian kemarin, ini polisi masih bekerja penyelidikan. Kesempatan pertama nanti kita kabari rekan-rekan media. Satreskrim Polrestabes Surabaya masih melakukan penyelidikan kasus pencurian perhiasan emas yang diduga seberat 1 kg untuk memburu para pelaku. Seorang pemuda di Tangerang Selatan, Banten tewas mengenaskan usai diduga terlibat duel di perumahan Villa Bintaro Indah, Ciputat. Usai menghabisi korban, pelaku pun langsung kabur melarikan diri. Petugas mengevakuasi jasad seorang pemuda yang ditemukan tewas di perumahan Villa Bintaro Indah, Ciputat, Tangerang Selatan, Banten. Sebelumnya warga melihat korban terlibat cekcok dengan seorang pria. Namun pelaku meneriaki korban maling dan langsung menyerang dengan senjata tajam. Korban yang sempat meminta pertolongan kembali dianiaya pelaku hingga tersungkur. Korban pun tewas dengan luka senjata tajam di sekujur tubuh. Usai kejadian, warga langsung membawa korban ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati untuk diotopsi. Terus ditanya kan, emang benar maling? Ditanya, kata dia, nggak tahu, saya nggak tahu apa-apa. Karena dia bilang nggak tahu saya digebugin, kata dia gitu. Dia udah buaran darah duduk di situ, ketusuk di sini di kanan kiri. Ini udah banyak darah. Pihak kepolisian dari Polres Tangerang Selatan masih mendalami kasus ini. Dari Tangerang Selatan, Banten, Nunung Purnomo melaporkan. 3 pelaku jambret menggunakan mobil berhasil diamankan warga usai temui jalan buntu. Di tempat lain, pemirsa, pencuri berhelm menggasak 2 karung beras dari toko kelontong. Ingat pemirsa, segala tindak tanduk Anda pasti ada akibatnya. Berubah atau berakhir digerebek. Saya Miss Gerebek, sampai jumpa. Gas! 2, 3.
Aksi balap motor liar di kawasan Palima KP3B Serang, Banten memang sudah cukup meresahkan. Akibatnya polisi pun turun tangan mengamankan aksi ilegal itu. Langkah ini guna memberikan rasa aman dan nyaman bagi warga yang resah atas aksi berbahaya dan mengganggu dari para pelaku. Namun ternyata tak hanya balap motor liar, di kawasan yang sama juga kerap digelar balap mobil liar yang lebih beresiko memantik bahaya. Tiga pelaku jambret menggunakan mobil berhasil diamankan warga. Sempat terjadi kejar-kejaran sampai para pelaku melewati jalan yang tidak bisa dilalui mobil. Akhirnya para pelaku meninggalkan mobil mereka dan kabur. Kembali terjadi kejar-kejaran hingga akhirnya para pelaku berhasil diamankan warga. Peristiwa ini terjadi di Jalan Purwakarta, Antapani, Kota Bandung. Di Palu, seorang pria berhelm terlihat mencuri di warung kelontong. Dengan gerak-gerik mencurigakan, pria ini coba menarik perlahan karung beras yang tergeletak. Bukan satu, pelaku bahkan nekat mengangkut 2 karung sekaligus. Wajahnya yang terekam jelas di CCTV tentunya akan mempermudah pencarian polisi.